Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dalam kesempatan kali ini kita bisa berkumpul untuk melakukan kembali budaya positif Ibu Kepala Sekolah, Ibu Kusnia Tambah, yang terhormat Ibu Wakil Kurikulum, yang terhormat Wakil Kesiswaan Ibu Fahmi, dan yang saya hormati Bapak Ibu guru, rekan guru semuanya yang berbahagia. Mengawali kegiatan ini, pembukaan dan pengarahan dari Ibu Kepala Sekolah, Ibu Kusnia Tambah. Waktu saya bersilakan. Terima kasih Pak Odik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati rekan-rekan, Bapak Ibu guru, kemudian Wakil Kepala Sekolah Bu Alfia Susan, Bu Fahmi masih sibuk ya PPDB. Ya, kemudian Pak Ridwan sebagai CGB kita yang akan berbagi praktik baik dengan materi membangun budaya. Kegiatan kita ini dapat berlangsung terus-menerus dan menjadi budaya positif untuk kita lakukan bersama-sama. Saya akhiri dengan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat! Dan! Ding ding ding! Dum dum dum! Dan! Ding ding ding! Dum dum dum! Terima kasih banyak. Kita sambut pembicara kita Pak Muhammad Ridwan. Dipersilakan Pak untuk maju ke depan. Saya serahkan ke Pak Ridwan. Baik, terima kasih Pak Jumadi ini, Pak Jumadi GP ya. Saya tadinya udah nyiapin pantun, saya nggak berani Bu. Ini GP kita saya berpantun. Saya mungkin nanti setelah lulus GP jadi baru berani berpantun. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, salam sehat, salam bahagia. Yang sama-sama kita hormati Ibu Dr. Anda Kusnia Tambah, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Jakarta. Ada Ibu Alfia Susana, Wakil Bidang Kurikulum. Ada Pak Khotik, Pak Jumadi, dan Bapak Ibu guru hebat yang hadir pada kesempatan hari ini. Baik, mohon maaf, ada Ibu Fahmi, nanti Ibu Fahmi ada di bawah. Ada Ibu Fahmi, Wakil Bidang Kesiswaan. Bapak Ibu yang berbahagia, mohon izin, ini bukan menggurui sebenarnya ya. Ini adalah bagian dari kewajiban saya untuk berbagi terkait dengan diseminasi materi tentang budaya positif, membangun budaya positif di sekolah. Bapak Ibu berbahagia, saya diberikan waktu kurang lebih minimal 60 menit dari sekarang untuk diskusi dengan Bapak Ibu sekalian terkait dengan budaya positif. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Jumadi, volumenya Mas. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Jumadi bahwa budaya positif ini menjadi kalau di menu CGP ini menu yang cukup heboh ya. Ada beberapa materi yang sangat padat di teori budaya positif ini. Bapak Ibu berbahagia, saya ingin mencoba untuk memaparkan sedikit terkait dengan budaya positif Bapak Ibu. Kalau kita bicara tentang budaya positif, maka tidak lepas dari apa yang kita sebut dengan filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara menyebutkan Bapak Ibu bahwa mendidik anak, menuntun anak itu adalah menuntun kodrat yang dimiliki oleh anak kita, oleh murid kita. Jadi kalau Pak Khotib pernah menyebutkan ada kodrat zaman dan kodrat alam yang harus dikembangkan oleh guru agar nanti murid ketika lulus dari sekolah itu mempunyai kemampuan untuk bisa hidup survive di masa yang akan datang. Karena tantangan zaman dan tantangan alam kita mungkin berbeda dengan tantangan zaman dan alam yang dihadapi oleh putra-putri kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, di dalam melakukan nanti budaya positif juga nanti akan kita dasari dengan filosofi Ki Hajar Dewantara ini, bahwa ketika kita membangun budaya positif, maka yang menjadi tujuan utama kita adalah bukan untuk kepentingan kita, tetapi bagaimana nanti murid kita bisa memiliki tertanam dalam dirinya budaya-budaya positif yang akan dikembangkan, sehingga di masa yang akan datang budaya positif yang sudah tanam ini akan menjadi bagian dari
modal ya yang digunakan untuk murid-murid kita survei di masa yang akan datang. Oke, baik Bapak Ibu, kita lanjut ke tema inti kita bahwa di budaya positif nanti kita akan bicara banyak hal. Ya, kemarin di tema kita ada 4 atau 5 yang harus didiskusikan. Nanti mudah-mudahan waktunya cukup untuk kita diskusikan semuanya. Di sesi ini juga nanti mohon izin saya akan mencoba untuk mengajak Bapak Ibu semua untuk mensimulasikan kira-kira bagaimana praktek-praktek restitusi, kemudian kontrol guru kepada siswa, kepada murid. Nanti kita coba akan simulasikan. Jadi mohon izin kepada Bapak Ibu nanti untuk maju ke depan gitu ya. Kita simulasikan bersama-sama dan kita koreksi bersama-sama kira-kira kontrol guru kita sudah tepat atau belum gitu ya. Proses restitusi kita sudah tepat atau belum, nanti kita coba diskusikan. Baik Bapak Ibu, di dalam konsep utama model budaya positif ini ada yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Nanti kita akan belajar di sana, kemudian ada disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kemudian kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Cukup banyak Bapak Ibu. Kita akan bahas tentu tidak semua tema dalam dalam posisi penuh, mungkin kita akan diskusi beberapa poin pentingnya saja. Yang pertama terkait dengan paradigma belajar Bapak Ibu. Kalau kita lihat bahwa pembelajaran dengan paradigma baru itu dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu berbahagia, kalau kita lihat profil pelajar Pancasila ini adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati oleh kita semua, ya, dicanangkan oleh kementerian untuk kita wujudkan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, di dalam paradigma belajar yang baru ini, kita tidak lagi membimbing siswa, mengajar siswa dengan cara yang sama sebenarnya. Jadi kalau kita selama ini mungkin ya saya juga seperti itu, mengajar siswa itu satu kelas dengan materi yang sama, model yang sama, alat evaluasi yang sama begitu. Dan ini kita kembangkan bertahun-tahun begitu. Ternyata kalau kita belajar lebih jauh lagi, maka ada yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Kemarin kita sudah melakukan pelatihan diselenggarakan oleh sekolah. Setiap siswa itu mempunyai kebutuhan yang berbeda. Ada karakteristik keunikan yang dimiliki oleh peserta didik kita itu berbeda-beda. Kemudian Bapak Ibu, kita akan lihat materi berikutnya adalah terkait dengan disiplin positif Bapak Ibu. Selama ini kalau kita lihat definisi disiplin itu Bapak Ibu yang ada dalam benak kita, apa Bu Wiwi? Tepat waktu, apalagi patuh gitu ya. Disiplin itu patuh, taat, tepat waktu gitu ya. Nah, tidak salah Bapak Ibu, ini dalam definisi yang kita pelajari, yang kita pahami bahwa disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi kalau anak itu dikatakan disiplin itu kalau patuh dengan tata tertib, gitu ya. Kemudian patuh dengan keyakinan kelas, gitu. Sehingga seluruh tatanan yang sudah kita ciptakan itu harus dilaksanakan oleh murid. Ini yang kita maknai sebagai disiplin. Tentu ini tidak salah Bapak Ibu. Tetapi kemudian paradigma yang berikutnya adalah disiplin positif itu merupakan salah satu cara untuk menerapkan kedisiplinan yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Nah, ini yang penting buat kita pahami Bapak Ibu. Kalau di pengertian yang pertama, pokoknya anak nurut, kita punya aturan, kita punya norma, kita punya keyakinan yang harus disepakati dan anak nurut terhadap norma-norma itu. Nah, di dalam disiplin positif itu kesadaran itu bukan sebatas itu Bapak Ibu. Tetapi disiplin itu adalah menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, bahkan hukuman. Kita seringkali menyampaikan kepada anak kita Bapak Ibu ketika mau ulangan gitu ya, mau belajar, biasanya kita akan berikan dalam tanda iming-iming ya.
Nanti yang nilainya 100 Bapak kasih hadiah A gitu ya, barang tersebut gitu. Atau mungkin yang nilainya kurang nanti kita akan berikan punishment seperti apa gitu. Nah, kalau ini yang kita tanamkan pada diri murid Bapak Ibu, maka munculnya disiplin positif dalam diri anak itu tidak berasal dari dalam dirinya, tetapi lebih kepada kesadaran yang timbul karena pengaruh pihak luar. Nah, kita nanti akan disebut dengan motivasi ekstrinsik gitu. Oleh karena itu Bapak Ibu sebagai pendidik di sini tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik. Bagaimana kemudian nanti kita menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri murid kita? Jadi bukan sebatas tadi iming-iming, bukan karena takut hukuman dan seterusnya. Nah, ini yang akan kita pelajari Bapak Ibu di dalam mempelajari disiplin positif. Nah, sehingga kita akan belajar sama-sama bagaimana kemudian murid kita, siswa kita melakukan kebajikan-kebajikan itu tumbuh dari dalam dirinya. Jadi oleh karena itu nanti kita akan lihat di proses restitusi ini, teori-teori ini sudah banyak dilakukan oleh kita, ya khususnya oleh guru BK. Bagaimana membimbing sehingga kesalahan-kesalahan yang ada dalam diri anak itu berubah menjadi kekuatan yang merubah dirinya menjadi lebih baik. Bapak Ibu yang berbahagia, kita akan lanjutkan terkait dengan motivasi perilaku manusia. Jadi kalau kita lihat motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan satu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi motivasi itu dorongan gitu ya. Jadi kalau kita pengen sukses ya motivasinya, maka kita belajar lebih tekun gitu ya, lebih semangat dan seterusnya. Nah, dari motivasi perilaku manusia Bapak Ibu ada 3 teori yang nanti akan kita coba sama-sama pelajari. Yang pertama adalah bahwa motivasi kita atau murid gitu ya khususnya di dalam melakukan sesuatu itu yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Kita mungkin sering melihat Bapak Ibu ketika anak datang ke sekolah tepat waktu gitu ya, sebelum setengah 7. Kita belum bisa memaknai apakah anak ini, murid ini datang ke sekolah sebelum pukul 6.30 itu apakah karena menghindari hukuman atau karena penghargaan atau mungkin kebajikan yang disadarinya. Dari survei sederhana Bapak Ibu, kemarin saya coba survei melalui polling di grup WA. Itu ada juga banyak motivasi anak datang sebelum pukul 6.30 itu salah satunya adalah karena takut dihukum. Karena kalau datang terlambat disetrap gitu ya, membaca Al-Quran di lapangan, itu bagian dari hukuman-hukuman yang menjadi salah satu motivasi anak. Artinya dia datang bukan karena kesadaran dirinya, tapi karena ketakutan atau ketidaknyamanan yang nanti akan dihadapi. Yang kedua Bapak Ibu, karena mendapatkan imbalan atau penghargaan. Kemarin ada satu materi yang sebenarnya sangat debatable ya. Bagaimana penghargaan itu bisa menjadi hukuman buat anak gitu. Penghargaan itu bisa menjadi hukuman. Kita diskusi cukup panjang ketika proses pendidikan itu, karena Bapak Ibu ternyata hadiah atau penghargaan yang kita lakukan kepada murid itu belum tentu dia kemudian bisa memotivasi dalam dirinya. Jadi ini bagian dari motivasi eksternal. Ya. Nanti mungkin akan ada pembedaan antara hadiah ya dengan penghargaan. Kalau hadiah itu biasanya dilakukan dengan janji gitu. Ya tadi saya sampaikan yang nilainya 100 nanti Bapak kasih hadiah. Itu biasanya hadiah itu disebutkan di awal gitu. Tapi kalau penghargaan bisa kita lakukan setelah terjadinya keberhasilan dilakukan oleh siswa. Oleh karena itu antara imbalan dan penghargaan ini walaupun sedikit berbeda, tapi prosesnya bahwa kedua bentuk ini sama, masih bagian dari motivasi eksternal. Karena murid itu mendapatkan dorongan semangat untuk melakukan sesuatu kebajikan itu karena mendapatkan penghargaan atau mendapatkan imbalan.
Nah, yang ketiga Bapak Ibu, ini adalah yang ideal, bahwa perilaku manusia itu, atau kalau kita bicara tentang murid, maka perilaku murid itu melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Nah, ini yang kita sebut dengan motivasi intrinsik. Kalau kita lihat Bapak Ibu, nanti boleh Bapak Ibu survei kecil-kecilan lah dengan anak-anak mungkin di kelas masing-masing gitu ya, survei. Bagaimana motivasi ini, perilaku anak bertindak di sekolah itu, apakah karena takut hukuman, atau karena ingin mendapatkan imbalan, atau karena memang kesadaran diri. Kita bisa lakukan survei kecil-kecilan ya, survei atau wawancara lah boleh. Nanti kita akan bisa tahu Bapak Ibu. Kami kemarin sudah survei di 4 kelas yang saya ajar di kelas 10. Yang masuk ke kelompok ketiga itu tidak lebih dari 30%. Ya, selebihnya adalah lebih banyak di posisi pertama. Ketika takut mendapatkan hukuman gitu ya. Nah, apakah ini salah? Ya tidak sepenuhnya salah Bapak Ibu. Ya, karena ini bagian dari proses. Ya, bagian dari proses kita untuk mendisiplinkan gitu. Baik, kita lanjut sedikit Bapak Ibu. Nanti kita akan selingi dengan beberapa game gitu ya. Konsep disiplin Bapak Ibu. Kita akan fokus ke hukuman dan penghargaan. Kalau kita lihat Bapak Ibu, bedanya apa hukuman dan penghargaan ini? Kalau hukuman ini sifatnya menyakitkan, ya, membuat anak tidak nyaman. Oke, yang nilainya kurang dari 75, oke, silakan maju ke depan. Ya, kalau mungkin kita kalau diangkat kakinya udah jarang ya. Paling tidak ketika anak disuruh maju ke depan pun sebenarnya menyakitkan buat anak ini Bapak Ibu. Karena dia merasa dalam tanda petik dihinakan gitu. Maju ke depan, di depan anak-anak atau teman-temannya yang nilainya di atas 75. Artinya kan ada kelas di sini, ada kelas di atas 75 dan kelas di bawah 75. Katakanlah begitu ya kalau kita bicara KKN. Nah, tentu ini menjadi bagian dari ketidaknyamanan secara psikologis buat putra-putri kita. Yang kedua, murid menjadi takut. Ya, murid menjadi takut karena kalau salah dihukum, makanya akan terbentuk di dalam dirinya. Oh, saya tidak akan melakukan ini, tetapi ketakutan ini yang bisa menjadi anak di kemudian hari itu bisa menjadi punya memori kurang baik lah begitu ya. Berikutnya, hukuman itu sifatnya memaksa, mau tidak mau harus berdiri. Itu contoh yang tadi saya sampaikan. Kemudian murid menyembunyikan kesalahan. Jadi sebenarnya murid di situ tidak, karena dia dihukum, anak itu sebenarnya kan jadi dia berlindung di kesalahannya sebenarnya. Kalau saya karena salah saya dihukum gitu. Tapi tidak menyadari mungkin kesalahannya di mana, proses perbaikannya di mana dan seterusnya. Kemudian yang ini berbahaya Bapak Ibu, hukuman itu ternyata bisa menjadikan murid menjadi rendah diri. Kalau rendah hati boleh ya Bu ya, rendah hati itu boleh. Tapi kalau rendah diri itu kan anak jadi minder, depresi gitu ya, ini yang berbahaya. Nah, terkait dengan penghargaan, ini dalam konsep disiplin itu menjadi bagian dari tadi saya sampaikan, sepertinya efektif gitu untuk memotivasi anak. Tapi sesungguhnya kalau kita lihat secara secara utuh gitu ya, ketika kita bicara tentang motivasi Bapak Ibu, penghargaan itu tidak sepenuhnya efektif karena masih ada unsur eksternal di dalam diri murid kita. Kemudian merusak hubungan ya, sifat iri gitu ya. Sifat iri itu biasa anak kan begini, ketika diberikan hadiah bagi yang berprestasi, mungkin sebagian yang lain dalam hati kecilnya akan merasa iri ya. Oh, saya kok tidak gitu ya. Ini mungkin kita dari sisi positifnya akan melihat ini bagian dari motivasi untuk bisa berprestasi. Tapi ada sisi hati kecil siswa itu tidak bisa dibohongi Bapak Ibu. Jadi tetap dia akan merasakan iri gitu ya. Berikutnya, mematikan kreativitas. Bagi anak-anak yang sudah merasa down, yang sudah merasa lemah, dia biasanya akan pasrah. Ya, ketika pasrah, ya dia tidak melakukan perbaikan.
ya percuma lah kalau saya melawan A katakanlah, ya pasti saya rankingnya akan kalah dan seterusnya. Oke, kemudian ini bagian dari hukuman dan penghargaan Bapak Ibu. Kemudian terkait dengan konsekuensi dan restitusi, ini sudah sedikit di atas dari tadi hukuman ya, kemudian ada apa tadi penghargaan. Nah, konsekuensi, kalau konsekuensi ini sudah ada kesepakatan Bapak Ibu. Jadi sudah ada kesepakatan kalau ini penguatan jangka pendek. Secara ini sudah lebih baik dibandingkan tadi hukuman dan penghargaan. Jadi kalau anak umpamanya kita nanti di kelas anak nilainya kurang bagus, konsekuensinya seperti apa? Kita sepakati di kelas, di dalam keyakinan kelas yang ada gitu. Kemudian Bapak Ibu, nah kalau kita lihat di konsekuensi ini, maka anak nanti akan belajar patuh terhadap kesepakatan-kesepakatan yang ada di dalam kelas. Ketika anak tadi umpamanya nilainya di bawah KKM, konsekuensinya apa? Jadi harus remedial gitu. Sudah ada satu tingkatan lebih baik dibandingkan hukuman dan tadi penghargaan. Nah, yang paling mendasar Bapak Ibu yang akan kita diskusikan terkait dengan restitusi. Nah, kalau restitusi ini adalah prosesnya menyeluruh Bapak Ibu. Jadi kita merubah dari kelemahan siswa, kelemahan murid kita menjadi kekuatan. Nanti saya minta kepada Bapak Ibu untuk bisa mensimulasikan kira-kira anak yang tadinya kurang ya kemudian bisa bangkit itu caranya bagaimana. Nanti ada beberapa contoh yang bisa sama-sama kita simak. Jadi kalau di si restitusi maka murid bertanggung jawab untuk fokus pada perilakunya dan pemecahan masalahnya. Jadi guru tidak hanya menghukum, tidak hanya memberikan hadiah, tetapi juga mengajak kepada murid kita untuk mencari solusi. Kira-kira kalau kalian melakukan pelanggaran seperti ini umpamanya, terlambat umpamanya, kira-kira solusinya seperti apa? Kalau anak nilainya di bawah KKM, solusinya seperti apa? Jadi anak yang mencarikan solusi, bukan kita. Karena kalau kita yang mencarikan belum tentu sesuai dengan yang diyakini oleh murid kita Bapak Ibu. Oleh karena itu di dalam proses restitusi nanti justru di sini murid itu akan menghargai apa yang ada dalam dirinya. Jadi potensi-potensinya itu akan dikembangkan untuk bisa lebih berkembang, kemudian bisa lebih bersemangat untuk memperbaiki kesalahannya. Tetapi proses restitusi ini juga tidak bisa kita biarkan begitu saja gitu. Ada prosesnya yang harus dilalui oleh Bapak Ibu guru. Nah, Bapak Ibu guru nanti bisa melakukan proses restitusi sehingga nanti murid-murid kita yang mungkin bermasalah ya, kita akan coba gali titik lemahnya di mana. Kemudian setelah itu anak diajak untuk mencari solusi bagaimana titik lemah tadi bisa diselesaikan. Selama ini kan yang termasuk yang saya lakukan gitu, kalau ada masalah biasanya kita tawarkan kan, kalian harus begini gitu. Ya biasanya begitu Ibu ya, kita yang menawarkan solusinya. Kalau kamu mau nilainya bagus ya harus begini. Jadi, tetapi tidak muncul dari dalam diri siswa. Nah proses restitusi nanti agak berbeda Bapak Ibu, karena anak yang mencari solusi itu. Kemudian kalau kita bicara tadi tiga tadi, hukuman, konsekuensi, restitusi, maka sudah kita sama-sama pahami Bapak Ibu. Tadi kalau hukuman sifatnya memaksa ya Bapak Ibu ya. Udah menghukum itu kalau contohnya tadi berdiri ya, kemudian apalagi di situ guru marah-marah di kelas gitu ya. Ya, kayak saya kan suka marah-marah kadang-kadang. Ya emosi gitu ya, marah di kelas. Ini bagian dari sebenarnya hukuman buat anak. Ya. Nah, kalau proses ini kita lakukan, ada menghukum, maka dampaknya tentu tidak akan menyelesaikan masalah. Coba Bapak Ibu marah-marah di kelas, apakah anak kita berubah? Sama. Yang berubah apanya Pak? Tensi kita. Tensi kita yang naik Bapak Ibu, berubah dari 120 menjadi 140. Kalau kita marah-marah ya, anaknya biasa-biasa aja, habis istirahat, main, jajan, masuk, udah santai. Kitanya yang berubah. Nah kemudian yang kedua, konsekuensi Bapak Ibu. Ini contohnya apa?
Ini guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR saat istirahat, ya, atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Ini ada Bapak Ibu guru yang kadang-kadang memberikan tugas seperti ini. Ini efektif juga. Ya, ini konsekuensi. Kalau tidak mengerjakan, kamu harus kerjakan hari ini juga, dikumpulkan, itu bagian dari konsekuensi. Tetapi Bapak Ibu, kalau konsekuensi ini harus disampaikan terlebih dahulu kepada murid kita. Harus disampaikan bahwa kalau ada kesalahan atau ketidakpatuhan murid seperti ini bentuknya, maka konsekuensinya harus disampaikan. Berbeda dengan hukuman. Kalau hukuman itu sifatnya spontan. Ujug-ujug kita buka pintu marah, gitu kan? Padahal marahnya dari rumah kadang-kadang Bapak Ibu. Dari rumah lagi kesel di jalan tadi mau nyenggol kucing gitu, marah sampai sekelas. Ini ujug-ujug namanya hukuman, itu biasanya muncul di situ. Guru dengan tegas agar dan siswa menghormati peraturan. Jadi keyakinan kelas yang ada di kelas kita itu nanti akan kita patuhi secara bersama-sama. Ini bagian dari konsekuensi Bapak Ibu, ya. Tetapi saya sampaikan sekali lagi, kalau konsekuensi itu berarti sudah disampaikan sebelumnya kepada murid kita, sehingga nanti dia tahu kalau tidak mengumpulkan PR, ya sesuai kesepakatan, apakah mengerjakan 3 kali, menulis kalimat di kertas 10 kali dan seterusnya. Nah, terkait dengan restitusi Bapak Ibu, ini contohnya guru menanyakan keyakinan kelas, ya, membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Jadi kita nanti akan ajak diskusi, kira-kira ada nggak keyakinan yang dilanggar oleh siswa kita. Nanti siswa akan menjawab, oh iya Pak, saya melanggar seperti ini, ya, umumnya tidak patuh pada guru dan sebagainya. Nah, pelanggaran-pelanggaran di dalam restitusi ini Bapak Ibu kemudian tidak berhenti sampai di situ. Siswa diajak untuk mencari solusi sampai kemudian menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya. Nah, kesadaran ini harus dipupuk terus sampai kemudian anak terbiasa. Kalau salah harus memperbaiki, kalau salah harus memperbaiki dan seterusnya. Oke, baik Bapak Ibu, sedikit lagi nanti kita akan lanjut dengan sedikit game, ya. Mungkin Bu Grace bisa memandu gamenya. Bu Grace lagi katanya. Baik, terkait dengan kebutuhan hidup Bapak Ibu, ini juga dipelajari di modul 1.4 di budaya positif, bahwa ada kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Itu kalau di teori yang ada ini paling tidak ada 5. Yang 5 kebutuhan yang harus dipenuhi oleh murid kita, ya, termasuk oleh kita, ya, oleh manusia. Nah, karena kita bicara dalam konteks murid, maka ke-5 kebutuhan ini harus dipenuhi. Biasanya kalau ada salah 1, salah 2, salah 3 yang tidak terpenuhi, biasanya akan muncul masalah. Yang pertama Bapak Ibu, ada namanya bertahan hidup, survival. Jadi kaitannya biasanya dengan biologis, ya Bu, ya. Mungkin kebutuhan makan, sandang, papan, begitu. Kalau dari sisi-sisi yang pokok saja anak tidak bisa memenuhi, tidak terpenuhi maksud saya, maka akan berdampak kepada perilaku anak. Ya, kita sering lihat di kelas kita Bapak Ibu, anak di kelas kayaknya susah gitu disampaikan. Ketika kita sampaikan diskusi, di kebutuhan ini nggak terpenuhi, uang jajannya kurang cukup, di rumah juga mungkin tempatnya sangat terbatas. Nah, ini juga harus menjadi tantangan kita, bagaimana kemudian kebutuhan ini bisa dipenuhi. Yang kedua adalah kasih sayang Bapak Ibu. Kita sadar bahwa kan ada ya Bapak, kita itu butuh dicinta dan mencinta gitu ya. Jadi dicintai dan mencintai. Ada butuh kasih sayang Bapak Ibu. Nah, kalau kasih sayang ini tidak dipenuhi, itu biasanya akan ada masalah. Baik itu di sekolah, baik itu di rumah. Nah, kita bicara dalam konteks sekolah, maka kasih sayang itu adalah kasih sayang yang kita berikan di sekolah. Kasih sayang kita sebagai guru kepada murid kita. Itu Bapak Ibu. Berikutnya penguasaan. Ya, penguasaan ini bisa saja terkait dengan menguasai pengetahuan, menguasai teknologi, gitu ya, menguasai kelas dan sebagainya. Jadi ini bagian dari kebutuhan.
Kalau di kebebasan mungkin anak sisi lain punya kebutuhan untuk bebas lah ya. Bebas tapi tentu bebas yang terkontrol gitu ya. Tidak dikekang, tidak boleh ngapa-ngapain. Ini kan akan berbahaya buat pemenuhan kebutuhan. Nah, yang juga tidak kalah penting Bapak Ibu, ada fun, ada kesenangan. Nah, kesenangan ini juga harus diperhatikan Bapak Ibu. Jadi kalau kita bicara tentang kesenangan, kita semua punya kesenangan Bapak Ibu ya. Ada hobi ya. Kalau kemarin ada muridnya, anaknya Pak Imron, Mas Rafa ini hobinya apa? Kereta katanya. Jadi kalau lihat kereta itu rasanya bahagia. Sampai dihitung gitu ya. Mungkin bisa hafal serinya, speknya yang pesawat apa namanya, kereta ini tuh speknya seperti itu punya bisa. Nah, ini karena ada apa namanya kesenangan, ada hobi yang membuat dia bahagia. Ya kalau saya biasanya denger lagu gambus, ya lagu dangdut itu saya suka. Tapi lagu pop juga suka. Ya. Nah, tapi kesenangan ini Bapak Ibu itu juga harus dipenuhi oleh siswa kita, oleh murid kita. Jadi kalau anak tidak enjoy, tidak senang, tidak fun di dalam proses belajar, maka dipastikan ada salah satu kebutuhan yang tidak terpenuhi. Nah, ini yang kemudian Bapak saya tadi sampaikan bisa membuat anak itu bermasalah. Ya syukur-syukur kelima-limanya itu bisa dipenuhi Bapak Ibu. Ya kalaupun tidak maksimal di semuanya, paling tidak yang 3 maksimal, yang 2 kurang maksimal gitu. Tapi kalau yang 2 maksimal, yang 3 lagi tidak terpenuhi, itu biasanya akan sangat berbahaya. Ya, kemudian bisa menimbulkan persoalan-persoalan yang ada di dalam sekolah, ya khususnya yang dialami oleh murid kita. Oke, baik Bapak Ibu, ini terkait dengan kebutuhan dasar. Ada 2 teori lagi yang nanti coba akan saya sosialisasikan kepada kita semua terkait dengan 5 posisi kontrol dan restitusi. Baik Bapak Ibu, saya akan fokus dulu ke materi ini. Mungkin apakah ada yang ingin disampaikan Bapak Ibu? Ya silakan Pak Imron. Kalau anak itu mengisi buku kasus, masuk kategorinya mana Pak Imron? Ya. Anak mengisi buku kasus di dalam konteks ini apa yang mana Pak? Yang tadi, yang apa? Hukuman apa restitusi? Ya, baik. Kalau tadi saya sampaikan di dalam hukuman, konsekuensi dan restitusi Bapak Ibu ya. Kalau sudah ada tata tertibnya, sudah ada kesepakatannya, itu bagian dari konsekuensi. Konsekuensi ya. Jadi tapi gini, kalau kalau ada anak datang nih, tiba-tiba ayo langsung ke lapangan, berbaris gitu, tanpa ada kesepakatan sebelumnya, atau mungkin kakinya diangkat 1, itu bagian dari hukuman. Tapi kalau anak datang mengisi buku pelanggaran, kemudian tadarus di depan, itu kan sudah kesepakatan yang sudah kita sampaikan kepada murid kita. Jadi bedanya kalau hukuman itu sifatnya lebih spontan, kalau konsekuensi sudah kita sosialisasikan dan ada aturan norma yang kita sepakati gitu. Termasuk kalau kita datang terlambat ya, potong TKD-nya. Itu konsekuensi Pak, konsekuensi. Ya. Konsekuensi. Jadi sensitif ini mau konsekuensi. Oke, baik Pak Imron, makasih. Ya, ada konsekuensi ya Bapak Ibu ya. Oke. Jadi sebenarnya hukuman, konsekuensi, restitusi kita sudah alami semua Bapak Ibu. Ya prosesnya sudah kita alami. Nah, nanti kita akan pertajam lagi. Baik, ada lagi Bapak Ibu yang disampaikan? Silakan. Mungkin boleh pertanyaan atau mungkin sharing pengalaman Bapak Ibu boleh. Paman boleh silakan. Ya, Paman biasanya. Silakan Paman. Terima kasih Pak Ridho. Sudah sesi bertanya. Belum, nanti lanjut lagi kan masih ada 2 sesi lagi. Ya. Lanjut aja, sharing aja. Ya kita kalau ceramah dari pagi sampai siang nanti bahaya. Silakan Paman. Terima kasih Pak Ridwan. Jadi ini kan budaya positif ya Pak. Ya. Jadi kalau kita guru itu sebenarnya kita sudah diajarkan semasa kuliah juga ada di pedagogik ya. Kita harus mengembangkan budaya positif, mulai dari mengajar, melatih, mendidik, mengevaluasi dan lain-lain. Itu saya pikir sudah diajarkan. Tetapi di dalam prakteknya ya memang sering
ya kita menyimpang dari apa yang kita dapatkan. Cuma tadi yang disampaikan oleh Pak Ridwan itu saya pikir terlalu melemahkan guru, saya pikir. Jadi lebih banyak berpihak kepada murid. Apa yang dikehendaki murid itu ya kita maui. Nah, jadi juga saya masih sulit untuk membedakan antara sanksi dan hukuman. Nah, saya kalau mengajar kadang-kadang saya membuat sanksi yang berat. Misalnya saya menulis perangkum sampai 5 lembar. Nah, misalnya contoh. Nah, kalau tidak lengkap catatannya. Tapi itu kesepakatan. Nah, sekarang apakah itu hukuman atau sanksi? Kan hukuman itu ada batas-batasnya, sanksi ada batasnya. Nah, tapi itu kesepakatan. Kalau Bapak tadi bilang itu kesepakatan, ya kesepakati. Nah, kemudian juga saya suruh bernyanyi di depan kelas. Tapi mereka oke, tapi itu terlalu berat apa enggak? Nah, misalnya berikutnya tadi kan sebenarnya kita sudah ada kesepakatan. Cuman batas-batas antara hukuman dan konsekuensi atau sanksi itu yang mungkin yang belum begitu jelas. Kalau mungkin kita buat sanksi berat, itu termasuk hukuman apa enggak? Nah, di situ ada norma-norma, aturan-aturan sendiri. Nah, kemudian di sekolah kita juga kan ada norma. Norma itu seperti tata tertib sekolah. Nah, itu termasuk hukuman atau sanksi. Soalnya kita kadang-kadang melakukan skor kepada anak. Kan itu norma, itu hukuman atau sanksi. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ya, baik, luar biasa nih paman kita ini. Oke, tepuk tangan buat Pak Manurung ya. Oke, baik Pak Manurung. Jadi kalau bicara tentang hukuman dan sanksi ya, kalau sanksi tadi oke lah kita manai dengan konsekuensi ya gitu. Sebenarnya kuncinya satu Pak. Kalau di hukuman, ya kalau di hukuman itu tadi dia tidak ada kesepakatan sebelumnya, tidak ada kesepakatan. Jadi tiba-tiba anak diberikan hukuman sesuai dengan apa yang kita mau gitu. Tapi kalau konsekuensi tadi sudah disepakati di kelas itu. Kalau tidak, umpamanya gini tadi Pak Manurung semuanya menyebutkan kalau tidak mengerjakan PR nanti akan menyalin 3 halaman umpamanya. Persoalannya di situ disepakati belum di kelas. Ya kalau sudah disepakati dan anak-anak itu sepakat di situ sudah. Artinya bukan hanya kita ngomong sendiri, tapi setuju Pak, setuju. Oke, kalau berarti itu sudah bagian dari konsekuensi. Ya, enggak maksudnya sebelumnya Pak. Sebelumnya sudah disepakati belum? Artinya kalau gini, sudah pernah disampaikan dan anak-anak sepakat. Ya, ya sudah setuju katakanlah begitu ya. Itu bagian dari konsekuensi yang kita sampaikan. Tapi Bapak Ibu, kita juga harus memperhatikan tadi. Kalau hukuman itu cirinya gampang Pak. Di situ satu membuat anak tidak nyaman. Itu yang kita harus hindari. Yang kedua menyakitkan. Ya. Kemudian tadi di situ membuat anak itu takut. Jadi anak itu tertekan secara psikologis. Artinya motivasi Pak, kalau dia supaya dia melakukan, berarti motivasinya juga belajar dengan baik, tidak membuat kesalahan. Betul, bisa jadi. Gini Bapak, hukuman, penghargaan, restitusi semuanya sebenarnya motivasi, bagian dari motivasi. Cuma ada motivasi yang tadi saya sebutkan ada 2, ada yang intrinsik, ada yang ekstrinsik. Nah, yang kita harapkan adalah motivasi itu muncul dari dalam diri siswa. Itu yang kita sebut dengan restitusi. Tapi kalau prosesnya tadi hukuman, kemudian konsekuensi, itu lebih pada motivasi yang nanti sifatnya adalah ekstrinsik. Kalau bicara bahwa ini adalah motivasi, iya betul. Kalau nilainya nggak bagus, menyalin 10 halaman, dia pasti akan takut dia. Mungkin kedepannya dia akan nilainya bagus. Tapi apakah dia berubah menjadi bagus itu karena dorongan dari dalam dirinya? Ini yang menjadi catatan kita Pak. Bisa jadi dia melakukan perubahan menjadi lebih bagus nilainya jadi 100 katakanlah karena takut untuk menyalin 10 kali. Ya belajar itu harus dipaksa Pak, biar dia seperti itu maka bisa. Terus belajar harus dipaksa. Iya betul. Bapak saya sampaikan sekali lagi, yang tadi Paman itu betul, itu motivasi juga. Tetapi harapan kita Bapak Ibu, motivasi itu bukan karena dorongan kita, bukan karena dorongan guru gitu. Guru itu memfasilitasi agar anak punya kesadaran. Oh kalau nilainya 100 itu bukan karena saya takut menyalin 10 halaman, tapi karena saya mampu, saya belajar sungguh-sungguh, menghargai diri sendiri. Itu
target kita ke sana Pak Manur. Yang dilakukan oleh Pak Manur ya tidak sepenuhnya salah juga. Nah itu bagian dari motivasi, tapi sifatnya masih motivasi intrinsik. Masih cukup waktu ya Bapak Ibu ya? Masih berapa menit lagi? Oke. Dan langsung saja Bapak Ibu, nanti sekaligus kita sharing ya. Tadi kita sampai di sini. Oke, kembali ke materi pokok kita Bapak Ibu. Gitu ya Paman ya. Tidak akan puas karena merasa yang kita lakukan itu benar. Saya minta anak saya untuk mengerjakan 10 halaman, sepertinya benar. Dalam keyakinan kita benar karena niat kita untuk memotivasi. Tetapi ini karena motivasi itu belum muncul dari dalam diri siswa, ini yang menjadi belum tepat. Kalau kita katakan salah juga tidak, tapi belum tepat lah gitu. Oke, kita masuk ke materi berikutnya Bapak Ibu, ke 5 posisi kontrol restitusi. Ya tadi restitusi itu bedanya adalah anak nanti diminta untuk diajak secara bersama-sama untuk melakukan refleksi, mencari kesalahan-kesalahan yang ada dalam dirinya, kemudian berusaha untuk mencari solusi yang akan dihadapi. Nah, ada 5 posisi kontrol restitusi Bapak Ibu. Kalau kita sebut dengan 5 posisi kontrol guru, ini dulu sudah dijelaskan oleh Pak Jumadi. Ada 5. Yang pertama adalah penghukum. Ya pokoknya ujuk-ujuk tiba-tiba anak nggak mengerjakan PR, maju kakinya angkat 1 gitu ya umpamanya. Itu hukuman Bapak Ibu. Ini contoh ya, nanti kita akan lebih detail lagi kita kasih penjelasannya. Yang kedua, ada yang pembuat rasa bersalah. Jadi kadang-kadang kita Bapak Ibu ketika mengajar siswa kan begini, ada anak malas-malesan nih. Biasanya kalimat yang muncul dari kita gimana Bu? Susah diatur. Kamu susah diatur gitu ya. Anak merasa bersalah nggak Pak? Kalau dalam dirinya disebutkan susah beratur, sombrero sombrero gitu ya. Biasanya gini, ada yang kita sering sampaikan, kamu nggak kasihan lihat ibu gitu, udah ngajar capek-capek tapi kamunya tidur gitu ya. Ya kan? Itu ya kan? Ada juga yang matar gini, kamu gak kasihan sama mama kamu gitu, tiap pagi sudah memberi uang saku kamu, udah memberikan masakan yang baik, tapi di sekolahnya kamu belajarnya males-malesan gitu ya. Jadi anak jadi disudutkan Bapak Ibu. Dia merasa berdosa, merasa bersalah gitu. Gitu ya, ini posisi kontrol yang kedua. Jadi yang pertama tadi hukuman, pokoknya anak salah dihukum gitu. Kemudian yang kedua, anak dipojokkan, seakan-akan dia bersalah gitu. Dia merasa bersalah, kemudian dia menjadi lebih baik. Bapak Ibu, 5 posisi kontrol ini sebenarnya 5-5-nya sama Bapak Ibu. Tujuannya agar anak kembali ke jalan yang benar gitu. Tetapi caranya saja yang mungkin berbeda ya. Nanti kita akan lihat yang paling yang mana yang paling ideal gitu. Berikutnya adalah teman. Jadi kita karena ada yang ngajar kita dengan muridnya itu kayak teman ya Bapak Ibu ya. Kayak teman gitu. Jadi sedekat mungkin kita berkomunikasi dengan murid kita agar anak itu bisa kita arahkan. Ini adalah posisi kontrol yang berkaitan dengan teman. Berikutnya adalah pemantau. Ini pemantau ini kita lihat di sini ada yang pemantau banget nih. Jadi pemantau ini adalah tadi ada aturan, ada tata tertib, ada keyakinan kelas yang kita sepakati. Itu yang menjadi pegangan kita. Kitab suci lah kalau mau bilang kitab suci. Jadi kalau ada anak datang gitu ya, katakanlah mohon maaf celananya kurang lebar gitu. Apa yang kita lakukan kalau pemantau itu? Ya sudah nggak usah repot-repot. Nak sini nak, kamu lihat nih tata tertib halaman sekian. Ini pemantau Bapak Ibu. Ada aturannya, tapi anak langsung dibenturkan pada aturan sehingga sama tujuannya apa? Ketika sudah suruh membuat pelanggaran, katakanlah begitu, apa yang terjadi? Anak akan berubah. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah yang terakhir, ini yang paling ideal Bapak Ibu. Yang paling ideal adalah yang manajer. Nah, manajer ini nanti di dalam proses
menyelesaikan masalah siswa ini melakukan proses restitusi. Kalau yang tadi sifatnya spontan, penghukum, pemantau, teman, pembuat merasa bersalah itu spontan saja. Tapi kalau yang manajer ini nanti ada tahapan-tahapannya, karena yang dilakukan adalah proses restitusi yang akan dilakukan oleh guru ya dengan kontrol manajer tadi. Jadi ada proses restitusinya. Kita kembali ke 5 kontrol guru ini Bapak Ibu. Semuanya apakah salah? Apakah benar semua? Mungkin ada benarnya. Jadi ada yang bilang, oh hukuman itu perlu gitu ya, pemantau itu perlu, teman itu ya perlu gitu. Apalagi di SMA gitu kan, kita kan biasanya diskusi dengan murid itu pendekatan teman, kita peluk, kita ngobrol gitu. Kemudian merasa bersalah tadi juga perlu, karena ketika disudutkan biasanya anak akan berubah gitu. Ya. Tapi kita akan lihat Bapak Ibu satu persatu kira-kira mana yang paling ideal buat kita. Oke, baik Bapak Ibu, kita lihat ini contoh kasusnya ya biar lebih jelas Bapak Ibu. Di dalam penghukum ini contohnya adalah siswa terlambat hadir di KBM di kelas. Jadi kita ngajar di kelas, ada siswa datang terlambat. 5 kontrol guru ini bisa kita lakukan. Apakah kita sebagai penghukum, apakah kita sebagai pembuat rasa bersalah, apakah sebagai teman, apakah sebagai pemantau, apakah sebagai manajer. Nah sekarang kita tinggal lihat kira-kira posisi kita ada di mana. Apakah di pemantau, apakah di manajer, atau bahkan ada di penghukum. Saya ambil contoh begini Bapak Ibu, di penghukum ya, kalimat yang mungkin muncul begini: patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan kelas. Jadi anak kemudian dihukum secara fisik untuk berdiri di kelas ya. Kemudian contoh berikutnya terkait dengan membuat rasa bersalah, kalimat yang mungkin muncul begini: berapa kali ibu guru harus memberitahu kepada kamu, bu guru kecewa sama kamu. Ketika kita sampaikan kepada murid kita bahwa kita kecewa dengan murid, maka murid akan merasa bersalah. Ternyata gue udah bikin nih Pak Manurung kecewa sama saya gitu. Nah ketika dia merasa bersalah itu bagian dari proses posisi guru yang kedua. Jadi membuat rasa bersalah. Efektif enggak? Ya nanti kita lihat apakah betul langkah yang kedua ini efektif atau tidak. Tapi ada juga nih biasanya guru-guru muda nih, ya. Saya kan masih agak muda nih ya. Ya Pak Jumadi, Bu Anggi, Bu Grace. Karena muda ngajar anak SMA biasanya kan ya selisih umurnya tidak terlalu jauh. Ini lebih sering dipakai. Ya gaya-gaya teman gitu. Ya kita sambil jalan kita peluk ya cowok ya tentunya. Sambil pegang begini gitu, kemudian kita bincang-bincang. Walaupun anak itu salah, maunya bajunya nggak dimasukin, kita nggak langsung cubit, kita peluk sambil bisik-bisik, itu bisa. Nah contohnya gini, ayolah yang tertib, buat bu guru bangga ya, kali ini tidak apa-apa kamu bersalah. Jadi ada toleransi karena kita teman coy gitu ya, kita teman. Santai aja, pokoknya ente baik, pelan-pelan kamu baik, nanti ibu senang gitu. Nah jadi kedekatannya lebih pada personality gitu. Ini biasanya dilakukan oleh guru-guru muda biasanya, ya termasuk saya dulu pernah begitu. Sekarang udah mulai agak tua jadi agak galak dikit. Oke, kemudian pemantau Bapak Ibu. Kalau pemantau ini, tadi saya sampaikan bahwa yang dilihat adalah tata tertib, aturan, keyakinan kelas gitu ya. Itu yang jadi patokan. Pokoknya kalau melanggar, udah nggak usah banyak ngomong, tunjukin. Ya, kalau mau dibilang tadi kitab sucinya ditunjukin. Ya. Oke, jadi kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Jadi di dalam pemantau ini akan selalu berdampak pada konsekuensi. Nah, berbeda dengan hukuman tadi. Kalau hukuman lebih sifatnya spontan gitu. Nah, yang ketiga Bapak Ibu ada manajer. Ini kalau manajer coba diperhatikan kalimatnya agak berbeda Bapak Ibu. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Jadi kita ajak anak untuk menyadari kesalahannya, kemudian anak diajak bersama-sama mencari solusinya. Ketika kemudian pelatihan saya diskusi dengan fasilitator saya sampaikan manajer ini sangat ideal. Walaupun prosesnya tentu
tidak secara otomatis ya hari ini kita restitusi besok anak berhasil, itu belum tentu seperti itu. Mungkin ada proses berulang yang membutuhkan waktu cukup lama. Baik Bapak Ibu, ini terkait dengan posisi kontrol. Posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Terkait dengan 5 posisi kontrol dulu. Kalau kita lihat Bapak Ibu, kira-kira saja nih, posisi kita itu kebanyakan di sebelah mana? Kalau jujur sama diri kita ya, manajer, luar biasa. Saya kemarin waktu diskusi dengan fasilitator saya pede banget Bu, ya. Ketika ditanya, kira-kira posisi kontrol mana yang sudah sering Bapak lakukan? Saya bilang, saya tidak tahu kalau itu pemantau. Itu saya pede sekali. Saya akan sampaikan ke anak bahwa anak sudah melanggar tata tertib ini, konsekuensinya ini. Bayangan saya itu sudah terbaik menurut saya, gitu ya. Ternyata Bapak Ibu, kalau kita melihat dari posisi kontrol yang disampaikan tadi, ternyata posisi pemantau itu belum sebaik yang diharapkan. Jadi yang ideal adalah yang paling ideal itu adalah yang tadi, manajer. Tetapi kita harus jujur kepada diri kita. Kira-kira kalau kita ambil polling di kelas di ruangan ini, posisi kita ada di mana Bapak Ibu? Penghukum. Ada yang penghukum ya. Baik. Nah idealnya begitu Bapak Ibu ya. Ada di posisi mana? Posisi kelima. Nah, ketika kita memilih di posisi kelima, maka apa yang kita lakukan? Kita pasti akan melakukan satu skema di mana segitiga restitusi itu kita laksanakan. Jadi tahapan di dalam melakukan pembinaan kepada murid kita, ketika kita melakukan posisi kita dalam posisi sebagai manajer, maka 3 tahapan yang ada di dalam segitiga restitusi akan kita laksanakan. Yang pertama apa Bapak Ibu? Yang pertama adalah di sini kita menstabilkan identitas dulu. Jadi ketika ada anak bersalah, itu tidak kita langsung sudutkan, kita tidak langsung persalahkan anak itu, tapi kita hibur dulu lah gitu. Kalau di kepolisian suka ada katanya itu, kalau wawancara itu diajak ngobrol, santai, ngopi gitu ya. Kalau sudah posisinya tenang, baru diajak ngobrol. Ada stabilisasi emosi dulu pada diri siswa agar mereka menyadari kesalahannya. Itu yang pertama. Jadi ada stabilitas identitas, menstabilkan identitas. Yang kedua apa Bapak Ibu? Setelah anak kita hibur dulu, kita stabilkan dulu emosinya, kita stabilkan dulu identitasnya, berikutnya adalah kita validasi kesalahannya. Anak kita ajak, kira-kira kesalahan apa yang sudah dilakukan oleh murid kita itu. Dan biarkan murid kita yang mengakui, bukan kita ya. Bukan guru, kamu tadi begini gitu, nggak boleh. Jadi biarkan siswa yang mencari kesalahannya. Oh tadi saya melakukan ini dan seterusnya. Saya terlambat, mungkin saya nyontek dan sebagainya. Itu biar anak yang mengakuinya. Ini validasi kesalahan. Nah yang ketiga Bapak Ibu, setelah itu baru kita menyampaikan keyakinannya. Kira-kira kalau anak melakukan kesalahan seperti tadi, ada nggak keyakinan yang dilanggar oleh siswa kita? Ya, oleh siswa kita ada yang dilanggar atau tidak? Gitu. Nah kemudian kalau ketiganya ini sudah kita lakukan, maka Bapak Ibu, proses restitusi akan bisa kita lakukan. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita lihat di dalam pengertian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka kembali kepada kelompok mereka dengan lebih kuat. Lebih kuat itu artinya lebih baik lagi begitu. Oke, baik Bapak Ibu, ini yang mungkin bisa didiskusikan terkait dengan restitusi. Oke, nah saya akan sedikit
disampaikan Bapak Ibu, kemarin saya mencoba untuk membuat satu video restitusi yang saya sampaikan kepada putra-putri kita. Dan restitusi ini memang saya sampaikan kepada anak-anak yang memang dalam tanda petik memang ada catatan khusus ya. Mohon bisa disimak dan boleh dikritisi Bapak Ibu. Baik, selamat pagi Fatan. Pagi Pak. Ya, tadi Bapak dengar dari wali kelas ya, dari guru piket ya. Kabarnya Fatan sering terlambat ya? Iya Pak, tadi pagi saya mau terlambat. Iya, memang terlambat itu wajar sih nak ya. Jadi ada beberapa teman juga yang terlambat gitu. Ya, bahkan Bapak sendiri pernah terlambat gitu. Waktu itu Bapak berangkat ke sekolah, bannya bocor, Bapak harus nyari bengkel dulu, tambal ban sampai akhirnya sampai di sekolah terlambat gitu. Nah, ini proses stabilisasi Bapak Ibu. Ngomong-ngomong, kenapa kok bisa terlambat Pak tadi? Tadi pagi saya kesiangan Pak. Ya kan harusnya kan jam berapa kita datang ke sekolah? 6.30 ya. Iya. Kenapa bisa kesiangan? Tadi malam saya main gamenya sampai larut malam Pak, jam 4 atau jam 2 gitu. Oh ya, berarti nggak belajar dong kamu ya? Belajar Pak, cuman sebelum main gamenya pas masih jam 9-an saya saya belajar, habis belajar baru main game sampai larut malam. Oh begitu. Baik Fatan, menurut Fatan, tindakan Fatan tadi datang terlambat ke sekolah gitu ya, kesiangan, sesuai nggak sih dengan keyakinan sekolah kita, sesuai dengan keyakinan kelas kita? Kenapa? Nggak sesuai. Ya. Apa kira-kira keyakinan yang Fatan langgar? Kedisiplinan Pak, saya nggak bisa menghargai waktu sampai saya telat. Bagaimana cara Fatan bisa lebih disiplin lagi ke depannya? Ya saya bakal bikin jadwal buat diri saya sendiri biar saya bisa tidurnya lebih awal sama paginya lebih awal. Ya, berarti siap ya Fatan ya untuk berubah diri nah ya? Siap Pak, saya janji bakalan merubah diri saya jadi lebih baik. Tidak terlambat lagi. Ya Pak. Ya, bangun lebih pagi gitu ya. Ya Pak. Ya, baik, terima kasih Fatan ya, kembali ke kelas, silakan belajar lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatan Aidardito dari kelas 4. Saya senang sekali di sini bisa berdiskusi dengan Pak Ridel tentang kedisiplinan. Saya berjanji ke depannya saya tidak akan terlambat lagi, bisa menghargai waktu dan disiplin. Ya baik Bapak Ibu, video tadi memang sengaja saya pilih beberapa anak yang memang dalam tanda petik bermasalah di kelas gitu ya. Dan ketika saya share YouTube-nya ke anak itu, ya mungkin mudah-mudahan jadi pengingat ya. Dan anak itu sangat senang Bapak Ibu. Ya mudah-mudahan nanti kita bisa pantau kira-kira ada perubahan nggak untuk Fatan dan Gio ya. Baik Bapak Ibu, mungkin ini yang bisa saya sampaikan di sesi restitusi. Saya minta 2 orang ya Bapak Ibu ya, satu sebagai siswa, satu sebagai guru ya Bapak Ibu ya. Mohon izin Ibu Gusnar sebentar ya Bu ya. Izin, ya silakan. Ya Mas Egi sebagai siswa silakan duduk di sini nak. Sini nak silakan. Ya silakan. Ya. Ya siapa yang berani jadi gurunya Bapak Ibu? Yang berani jadi gurunya? Ya Bu Wiwi mungkin bisa bersedia Bu Wiwi. Lebih halus biasanya, ini restitusinya cocok sekali. Ya. Ini ada anak yang tadi saya sampaikan kasusnya sering mencontek, melihat jawaban teman gitu, dan ini sudah terjadi berulang-ulang. Ya sampai ada keluhan dari Bapak Ibu guru. Kira-kira apa yang Ibu lakukan gitu agar Mas Egi ini bisa berubah menjadi lebih baik lagi? Monggo silakan. Di kasus ini Pak Ridwan menurut saya jarang ketemu murid yang nyontek.
contoh saja. Ya, Ibu biasanya mau baik sekali. Silakan Bu. Prosesnya seperti apa? Ini ya, saya nggak bisa marah juga. Jadi kalau gini, percaya semuanya jujur gitu ya. Tapi kalau satu saat misalnya ketemu jawabannya sama, paling yang saya panggil bukan anak yang kita anggap lebih bawah, anak yang pintar gitu. Nah. Oke, ini contohnya saja begini Bu. Memang ini tidak diminta untuk Ibu untuk marah, tidak. Ini kan kasusnya untuk restitusi. Jadi nggak harus pakai marah, kalau itu justru lebih halus. Kita aja ya, monggo. Ya, Egi, kamu semalam kok begitu? Iya, Egi, kamu semalam belajar nggak? Nah, kenapa? Main game. Aduh, bobonya jam berapa? Ah, bobonya jam berapa main game? Sampai pagi jangan-jangan. 1 dini hari. Berarti tidak belajar, Masya Allah. Terus tadi kamu ini bisa dapat 80, ini nilainya gimana? Kamu jawab dari mana? Nanti temanmu apa lihat di YouTube atau gimana? Tadi lihat headline. Online. Oke, Ibu nggak marah karena itu tanggung jawabmu sama Tuhanmu. Jadi udah aku berserah kepada kamu bahwa kamu minta maafnya bukan sama ibu tapi sama yang menciptakan kamu. Ya, kamu itu dosa itu berarti kamu harus minta maaf sama Allah dan berjanji untuk tidak melakukan kayak gitu lagi. Gak usah minta maaf sama gurunya karena salahmu itu yang memaafkan hanya yang Maha Kuasa. Kamu boleh minta maaf sama aku maafkan. Tapi kan yang jujur itu diri sendiri, yang tahu cuma yang di atas, ya. Gitu aja sih kayaknya ya. Kamu sholat tobat sana ngambil wudhu. Apa sih Kristen? Apa sih Kristen? Ya nanti kalau nggak tobat juga berarti nanti harus benar hirkiah ya mas gitu. Mas Ridwan saya, ya sering berserah aja udah gitu. Baik, terima kasih Ibu Wiwi ya sudah menjadi guru yang baik gitu ya, mengajak anaknya bertaubat. Baik Bapak Ibu, kalau kita melihat tadi dari paparan yang saya sampaikan, kira-kira Ibu Wiwi ini sudah melakukan proses restitusi belum kepada Mas Egi ini? Silakan Ibu Gusnia. Nun sewu Bu Wiwi, mohon maaf. Saya tidak menyalahkan, tapi dari paparan yang disampaikan oleh Pak Ridwan tadi, menurut saya itu belum melaksanakan proses restitusi tadi. Karena tadi kita pahami di restitusi itu adalah kita memberikan kenyamanan dulu kepada peserta didik, kemudian kita menuntun si peserta didik tersebut untuk menyadari kesalahannya apa sehingga dia bisa menemukan solusi menyelesaikan permasalahannya itu sendiri begitu. Nah kalau Ibu tadi kan masih poin yang guru yang nomor berapa tadi itu membuat anak merasa bersalah supaya kamu tuh salah gitu kan, padahal di restitusi itu kita nggak bisa menyebutkan peserta didik kita itu melakukan kesalahan, tetapi dengan kesadarannya sendiri dia menyadari bahwa dia berbuat kesalahan. Mohon maaf kalau salah pendapat saya, tapi itulah pemahaman saya tadi. Terima kasih Pak Ridwan. Ya, baik. Terima kasih Ibu Gusniar. Ada tanggapan lain mungkin Bapak Ibu? Cukup. Oke, boleh silakan Ibu. Ya saya akan jawab kalau saya bisa menjawab. Kalau kan nanti ada PP, ada CGM, ada GB. Silakan Ibu, monggo. Kalau saya dengar penjelasannya, kalau mendengar penjelasan Pak Ridwan tadi, dengan seringnya kita pelatihan sekarang kan kita sering mendengarkan istilah coaching. Nah, kalau saya memahami, ya sepertinya identik ya antara coaching dengan restitusi ini. Apakah benar atau ada perbedaan antara teknik coaching dengan menyelesaikan permasalahan dengan segitiga restitusi ini? Mohon penjelasannya, siapa tahu yang penggerak-penggerak ini udah lebih paham. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Nanti bisa dibantu dengan Pak Jumadi atau Pak Khotik. Ya, betul Ibu Gusniar bahwa proses yang kita lakukan di restitusi itu hampir sangat mirip dengan coaching. Jadi
di dalam coaching itu anak diminta untuk mencarikan solusi, merefleksikan dan mengevaluasi, kemudian mencari solusi dari masalahnya. Jadi bukan kita gitu. Coaching itu sifatnya membimbing tapi tidak menyelesaikan masalah gitu ya. Jadi anak biarkan klien kita, anak kita yang mencari solusi, merefleksikan gitu. Kita prosesnya hanya proses membimbing saja. Itu yang saya pahami. Ya, nanti bisa dilengkapi dengan Pak Jumadi ya. Terkait dengan coaching, dan dulu ada coaching sama mentoring ya Pak. Ya. Iya, betul. Jadi coaching itu begitu Pak Jumadi ya. Iya. Kalau menurut saya sendiri benar yang dari Pak Didel, kalau coaching itu lebih ke siswanya atau lawan bicara kita yang gini. Kita sebagai coaching itu harus bisa memancing supaya si klien, bukan klien ya, klien lah atau sebetulnya si coach ini bisa menemukan apa solusinya tanpa kita memberikan solusi apapun. Itu kira-kira coaching kayak gitu. Ya, jadi posisi setara antara saya sebagai coach, dulu misalnya coach sama si coach. Tapi kalau misalnya restitusi, ya kalau yang saya tangkap adalah jadi sebenarnya restitusi ini tuh lebih ke arah melanggar keyakinan kelas gitu, atau kesepakatan yang sudah disepakati gitu. Jadi mungkin seharusnya kan kayak misalnya tadi melanggar karena dia karena dia menyontek. Nah, itu sudah ada kesepakatan tidak boleh menyontek selama ujian. Nah, itu berarti nanti pada saat restitusi ketika kita setelah memvalidasi, kita tanya bagian mana yang sudah dilanggar sama si anak gitu. Jadi, oh iya Pak, saya sudah melanggar bagian menyontek atau ketidakjujuran. Nah, itu restitusi. Tapi kalau pada coaching, itu dia si anak akan menemukan solusi sendiri secara terbuka gitu Bu. Jadi apapun jawaban si anak, apapun solusi anak, kita tetap harus mendukungnya. Seperti itu kalau pada coaching kira-kira. Semoga menjawab mungkin Pak Kodi. Ya, mungkin Pak sedikit menyempurnakan. Ya, ini penting Pak Kodi. Biar lurus pemahaman kita. Baik, terima kasih. Memang kemarin sering banget ditanyakan, restitusi itu Pak kok sama-sama seperti coaching ya? Memang Bapak Ibu, kita itu sebagai guru mengajar itu sebenarnya proses coaching yang paling bagus. Kenapa? Kita memang mengajar itu bukan menggurui anak, memfasilitasi anak dengan cara apa? Proses coaching tadi. Makanya restitusi ini sebenarnya juga pakai prinsip coaching. Jadi bagaimana kita tadi sama seperti Pak Enggi tadi, coba mana yang kamu langgar. Jadi biar dia yang ngomong pelanggarannya. Oh, saya salah karena nyontek. Biar dia yang ngomong, kita nggak perlu ngomong. Kita hanya menggiring dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot gitu. Tapi hal seperti itu biasanya guru BK yang pintar nih untuk membuat pertanyaan berbobot. Ya, Pak Kodi tambahan dulu. Makanya kenapa di sini restitusi selalu diawali sama materi budaya positif. Karena dalam budaya positif kita diharuskan untuk membuat sebuah kesepakatan yang nantinya menjadi sebuah keyakinan kelas. Nah, restitusi ini hanya membahas lingkupnya di kesepakatan dan keyakinan kelas itu sendiri, gitu. Itu di restitusi, gitu. Nah, sedangkan di coaching itu bebas mau bahas apa aja, mau dia bahas tentang pacarnya, mau dia bahas tentang apapun tuh bebas, gitu. Yang penting kita tidak memberikan solusi kepada si coaching itu, gitu. Kalau restitusi kita hanya mengingatkan kalau dia sudah melanggar. Tapi kalau di coaching bebas supaya si coaching ini ketemu solusinya sendiri, gitu sih. Tambahan sedikit lagi, keyakinan kelas tadi itu bukan tata tertib ya. Jadi keyakinan kelas itu nggak mesti ada hukuman. Oh terlambat, nanti terlambat keyakinan kelasnya, hukumannya. Nah itu hukuman bukan keyakinan kelas, kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu keyakinan kelas yang sama-sama diterima oleh guru dan murid. Muridnya gimana, gurunya gimana. Jangan gurunya doang nulis 35 halaman, itu gurunya doang, muridnya merasa tertekan apa enggak? Nah itu bukan keyakinan namanya, tetapi hukuman, gitu ya. Itu tadi Pak Legend ya. Gitu Pak. Baik, terima kasih, cukup jelas ya Bu ya. Jadi memang agak serupa, memang kita prosesnya serupa kan.
Tadi kan kalau di segitiga restitusi itu permasalahan itu karena kita sudah mengawali dengan adanya keyakinan kelas seperti itu. Sehingga kalau ada hal yang melanggar kesepakatan itu, maka penyelesaiannya adalah dengan teknik restitusi tadi, di mana dalam restitusi itu si guru bertindak sebagai seorang coach. Boleh nggak seperti itu kira-kira disimpulkannya? Jadi supaya ada bedanya. Tapi kalau di coaching tadi, apapun permasalahan dari si coachee bisa disampaikan tanpa ada keyakinan kelas seperti itu. Misalnya ya saya punya masalah dengan pacar gitu ya, saya lagi frustasi dan lain sebagainya seperti itu ya. Tapi kalau untuk yang restitusi tadi sudah ada kesepakatan kelas, begitu ya Bu ya. Oke, mudah-mudahan yang lain juga yang tadi nggak bertanya jadi paham gitu ya, karena memang sesudah penjelasan tadi kok tekniknya seperti teknik coaching gitu. Terima kasih Pak Ridwan, Pak Jumadi dan intinya Pak. bahwa nanti murid itu mencari solusi sendiri, menyadari kesalahannya dan mencari solusi. Pada dasarnya begitu. Di proses restitusi pun seperti itu. Bapak Ibu guru sebenarnya tidak perlu harus mencarikan solusinya, tinggal disampaikan saja kira-kira ada nggak keyakinan yang dilanggar. Kalau ada, apa yang akan diperbaiki untuk memperbaiki keyakinan itu. Jadi yang tadi saya contohkan seperti itu Bapak Ibu. Oke, baik Bapak Ibu, sedikit ya, ini sepertinya materi sudah cukup disampaikan semuanya. Nanti kalau ada kurang lebihnya kita bisa diskusi di forum diskusi ini. Saya akan sedikit saja Bapak Ibu. Rasanya gimana Bu kalau dijewer begini? Enak. Apa Bu rasanya gimana kira-kira? Malu ya, sedih gitu ya. Oke, baik. Oke, ini bahagia ria Bapak Ibu. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua. Oke, baik. Terima kasih atas kebersamaannya. Kita akan akhiri. Intinya Bapak Ibu, di dalam membangun budaya positif yang ada di sekolah kita Bapak Ibu, maka yang kita perlukan adalah kesadaran kita semua. Kita mulai dari Bapak Ibu guru, dari kita, untuk kemudian bisa membangun budaya-budaya positif itu. Dan langkah-langkah yang tadi saya sampaikan terkait dengan proses kontrol guru, diupayakan kita sampai pada tahapan guru atau posisi guru sebagai manajer. Ini adalah yang paling ideal. Walaupun tentu proses ini bertahap, dari penghukum, kemudian teman, kemudian tadi merasa bersalah, sampai kemudian pemantau, dan idealnya adalah sebagai manajer. Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan apa yang kita diskusikan pada siang hari ini. Atas segala kekurangannya tentu kami mohon maaf yang besar-besarnya. Kami kembalikan kepada Bapak Moderator, Bapak Jumadi, dipersilakan. Atas nama penyampai materi, mohon maaf kiranya ada banyak kekurangan di sana sini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang dengan kegiatan kita, di mana kita kemarin sudah berkomitmen bersama untuk setiap hari Rabu, sebenarnya jadwal kita tahu Jumat. Setiap Jumat kita berbagi praktik baik dalam komunitas belajar SMA di I100. Sekali lagi saya sangat mendukung aksi nyata dari Pak Ridwan membangun budaya positif, karena lewat pembiasaan-pembiasaan, lewat budaya positif, lewat kerjasama, maka semua yang kita cita-citakan pasti bisa tercapai. Mudah-mudahan Pak Ridwan bisa memberikan pencerahan untuk kami adopsi, sehingga nanti kami juga bisa melakukan hal yang sama seperti yang Pak Ridwan lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sehat semuanya kan? Alhamdulillah. Baik anak-anak sekalian, kita sekarang sudah punya satu moto, ya, satu brand yang dimiliki oleh I100 Jakarta. Nanti kalau Bapak sampaikan, kalau bilang SMA 100, kalian jawabnya sempurna gitu ya. Oke, baik. SMA Negeri 100 sempurna. Terima kasih. Nanti kita akan belajar sempurna itu apa saja gitu ya, panjang ya. Jadi
Jadi itu bagian dari akronim yang nanti akan menjadi brand SMA Negeri 100 Jakarta. Baik anak sekalian, sebelum kita mulai kegiatan belajar pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas. Silakan memimpin doa. Silakan, ada. Pagi hari ini sebelum kita belajar, Bapak ingin menyampaikan satu ketentuan terlebih dahulu. Kita akan membahas tentang keyakinan kelas. Kalian sudah pernah dengar istilah keyakinan kelas? Belum pernah ya? Kalian dengar apa biasanya? Tiket kelas, apalagi? Pak, kalau peraturan kelas pernah dengar? Peraturan kelas, apalagi? Juara kelas, apalagi? Tata tertib kelas, pernah dengar? Baik anak sekalian. Nah, hari ini kita akan belajar, ya. Kita akan menyusun yang kita sebut tadi dengan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebaikan yang akan sama-sama kita hormati, akan sama-sama kita junjung, dan akan sama-sama kita laksanakan di kelas ini. Betul ya? Bisa dipahami? Nah, kebaikan-kebaikan yang nanti akan kita lakukan di kelas kita ini, itu yang menentukan kalian. Jadi kalian akan memberi kesempatan untuk menyusun keyakinan kelas secara bersama-sama. Nanti Bapak akan pandu kira-kira apa saja yang perlu disampaikan. Oke. Baik anak sekalian. Nah, hari ini seperti biasa kalian akan menyusun kayak seperti peraturan kelas. Ya, datang tepat waktu gitu ya. Hal-hal yang kaitannya dengan kesepakatan kelas nanti kalian tuliskan. Jadi setiap anak akan Bapak berikan satu kertas untuk nanti dituliskan dan akan kita tempel di depan. Bisa dipahami? Jadi yang kalian tuliskan adalah kebaikan-kebaikan apa sih kira-kira yang bisa kita sama-sama tanamkan di ruang kelas ini agar kelas kita menjadi nyaman, menjadi aman gitu ya, menjadi asik untuk belajar gitu. Bisa dipahami ya? Ya, cukup ya nak ya. Baik, sekarang berganti ya. Kita tempelkan di sini. Tempel rapi semuanya. Hasil tulisan kalian.
Oke, sepakat? Baik, Bapak minta tolong ketua kelas boleh maju ke depan untuk membantu keyakinan ini. Oke, silakan. Satu orang membacakan. Oke, baik. Nanti satu orang ke depan, bantu Bapak baca, kita Regina boleh. Ya, yang pertama apa Regina? Baik, Bapak tanya sekarang, kalau tiket kira-kira nilai apa yang ingin ditanamkan? Ya. Oke, tulis di situ kebersamaan atau gotong royong. Terima kasih kelas E1 kita sudah sama-sama menyelesaikan penyusunan atau pembentukan keyakinan kelas. Semoga keyakinan kelas yang kita susun dan tadi sudah ditandatangani oleh ketua kelas, ditandatangani oleh semua siswa yang ada di kelas E1 ini mudah-mudahan menjadi pedoman kita agar kelas kita nyaman, tertib, bersih, menjaga disiplin, saling menghormati, dan beberapa keyakinan lain yang kita sepakati tadi sebagai pedoman kita di dalam melaksanakan kegiatan belajar khususnya di kelas E1. Baik anak sekalian, terima kasih. Mungkin kita akan ketemu lagi nanti di kesempatan pembelajaran berikutnya. Tetap semangat. SMA Negeri 100